Kami dari kelompok Satu. Halo guys, kami dari mahasiswa farmasi Universitas Samratulangi akan menjelaskan kepada kalian semua tentang manfaat dan peranan biologi sel dan molekuler dalam bidang farmasi. Simak baik-baik ya. Yang pertama adalah pembuatan vitamin sintetik. Jadi pada saat ini sudah sangat banyak ditemui vitamin yang dibuat melalui proses sintetik. Hal ini merupakan salah satu manfaat biologi yang ada dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di bidang farmasi. Berbagai kegiatan, aktivitas, dan juga proses biologis pada tubuh yang membutuhkan vitamin agar bisa bekerja secara baik. Seperti misalnya pada proses pertumbuhan, proses pencernaan, kemudian kesiapan mental yang ada dan juga sistem daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi. Yang kedua adalah pembuatan vaksin. Dalam proses pembuatan vaksin, selalu menerapkan ilmu biologi dalam upaya pengembangannya. Biasanya, proses tersebut menggunakan rekayasa genetika untuk menemukan hal-hal baru yang bisa digunakan dan bermanfaat pada masa yang akan datang, sehingga akan membuat taraf hidup manusia menjadi lebih baik. Vaksin sendiri dibuat dengan cara melakukan suatu proses pengisolasian terhadap gen tertentu yang nantinya akan mengkode antigen dan bisa ditemukan dari mikroba yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu pembuatan antibiotik untuk bakteri dan jamur. Definisi antibiotik sendiri yaitu merupakan suatu zat yang diproduksi dari organisme-organisme ataupun bakteri yang baik. Antibiotik memiliki fungsi sebagai pendukung dalam proses penyembuhan suatu penyakit tertentu yang ada di dalam tubuh. Untuk pembuatan antibiotik biasa menggunakan cara rekayasa genetika. Berikut contoh bakteri yang bisa membantu dalam pembuatan antibiotik, yakni meliputi Bacillus subtilis, Bacillus brevis, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah pembuatan antibodi monoklonal. Jadi antibodi ini berfungsi sebagai perlindungan dan juga perlawanan tubuh terhadap bakteri. Yang kelima, pembuatan hormon insulin buatan. Dalam proses pembuatan hormon insulin, biasa dilakukan dengan cara rekayasa genetika. Dengan melewati proses rekayasa genetika ini, manusia akan memperoleh hasil dengan melakukan tahap penyisipan bakteri Escherichia coli terlebih dahulu bersamaan dengan suatu gen pembentuk hormon insulin yang terdapat pada bagian tubuh manusia. Yang keenam yaitu pembuatan enzim-enzim buatan. Dalam proses pembuatan dan penelitian enzim-enzim baru, biasanya melalui proses rekayasa genetika terlebih dahulu. Rekayasa genetika memang sudah sangat populer, baik di kalangan para ilmuwan ataupun masyarakat pada umumnya, yang digunakan dalam hal penelitian-penelitian untuk menunjang berbagai keperluan serta aktivitas sehari-hari, termasuk juga pada bidang farmasi. Indonesia 2030. Indonesia adalah negara yang besar, terdiri dari ribuan gugusan pulau. Pemerataan pembangunan harus dilakukan di segala sektor, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Pada tahun 2015, seluruh pemimpin dunia lewat Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengesahkan 17 program prioritas pembangunan dunia yang diberi nama Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu profesi yang bergelut di bidang kesehatan, farmasi memiliki peran untuk mewujudkan 17 poin ini, terutama poin ketiga, yaitu kesejahteraan dan kesehatan. Adapun yang bisa dilakukan oleh farmasis antara lain adalah meningkatkan pelayanan kefarmasian melalui penyediaan pengobatan dan pemberian informasi penggunaan obat kepada masyarakat. Pada bidang riset, peran farmasi dalam pengembangan zat aktif baru maupun bentuk sediaan yang lebih efektif guna menyediakan pelayanan bagi masyarakat. Pada kasus-kasus timbulnya penyakit baru, farmasi berperan untuk dapat menciptakan vaksin-vaksin yang bisa digunakan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Peran farmasi memang sangatlah penting dalam mewujudkan Indonesia yang sehat, apalagi pada situasi wabah COVID-19 ini. Diharapkan seluruh masyarakat, pemerintah, dan semua tenaga ahli dapat bersatu padu mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Oke guys, demikian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. see you. Viva Farmasi.